Ya, gini Pak Puji, terkait dengan ini Pak, yang mungkin tadi disampaikan, mungkin kita kan dalam artian ketika mengikuti suatu nasihat dalam arti ini ada literasi atau informasi yang mengatakan bahwa oh ini bagus, oh ini sampai akhirnya dia dia apa melaksanakan apa yang dinasihatkan dalam artian dia pengen sehat, jadi apa yang disampaikan oleh informasi atau terkait dengan informasi kesehatan akhirnya dia laksanakan. Tapi dalam artian sebenarnya sampai tahap tertentu dalam artian mungkin tadi Pak Puji menyampaikan bahwa sebenarnya kan berarti kan untuk keseimbangan itu tuh berjalan sesuai dengan apa sampai pada tahap yang harusnya itu sudah berhenti, sudah beralih dalam artian menuju ke yang hal-hal yang sifatnya normal, netral sehingga tetap terjaga, tapi tetap dalam artian itu diteruskan sampai pada kondisi akhirnya kondisinya berbalik kembali yang tadinya di atas akhirnya tubuhnya kembali di bawah, tapi itu dalam artian si pelaksana itu tidak merasa bahwa itu dalam artian oh ini sesuai dengan apa yang dikatakan ahli tersebut, bahwa ini tetap harus saya lanjutkan, padahal sebenarnya alarm tubuh itu sudah menyatakan saya sudah merasa nggak enak, tubuh saya nggak enak, tapi tetap diteruskan dengan asumsi bahwa oh ini mungkin dalam artian dalam posisi sedang tubuh dalam tahap menyesuaikan diri lah sampai pada, tapi itu dalam artian penyesuaian diri akhirnya sampai lama sampai akhirnya dia harus mengorbankan tubuhnya sendiri, akhirnya malah kondisinya drop gitu. Nah itu dalam artian untuk memandang itu seperti apa dalam artian karena ini informasi dia dalam ahli sampai akhirnya dia belum tahu belum bisa memutuskan sampai tahap mana sih saya harus berhenti, dalam artian apa yang diadviskan itu harus berhenti dan berganti ke mungkin yang lainnya itu Pak. Nah sekarang kayak gini, logika sederhana. Mobil atau motor kapasitas olinya itu berdasarkan penciptaan. Ada yang olinya 1 liter, ada 0,8, ya kan? 0,8 liter. Kalau lebih gimana? Kalau kurang gimana? Masalah nggak? Ya, maksudnya masalah Pak. Karena seorang ahli itu mengikuti kaidah atau mengikuti perasaannya dia. Silakan aja olinya tambahin terus nggak apa-apa. Gimana? Seorang ahli itu mengikuti kaidah atau tidak? Kaidah harusnya Pak itu. Nah iya, kaidah artinya kalau sudah sampai batasannya selesai, jangan ditambah. Kalau kurang masukkan terus sampai batasannya. Kalau lebih kurangi. Itu kaidah seorang ahli berdasarkan penciptaan mobil tadi. Nah manusia masing-masing itu alarmnya ada Allah berikan pada kita. Masing-masing ya Pak. Masing-masing lidahnya. Lihat lidah itu salah satu alarm. Nadi lebih sulit lah. Lidah yang paling gampang. Kalau lidah kayak gini loh teman-teman. Lidah itu merah muda, alarm sehat dia. Merah muda itu. Merah muda kalau salah satu alarm. Begitu dia memutih, berarti seperti daging yang dicelupin air. Semakin lama dia dicelupin air, warnanya apa? Semakin pucat ya. Semakin pucat, terus mengembang tidak? Biasanya tambah gemuk gitu. Nah, berarti kalau lidahnya sudah pucat, putih, apalagi menggemuk, berarti dia kelebihan cairan. Tapi kalau tidak gemuk misalnya, tapi pucat, basah, berarti energinya yang lemah. Nah, kalau energi semakin lemah, kadar air tertahan, berarti dia gemuk, membesar. Itu seperti itu. Kalau dia daging ini dipanaskan di matahari, maka dia semakin mengecil, kering. Maka kalau lidahnya semakin merah dan semakin kurus, kecil, kering, berarti tanda dehidrasi. Ini alarm. Alarm ya, alarm tubuh kita lidah ya berarti. Nah, salah satunya ya. Lidah. Nah, ketika melihat lidah seperti ini, berarti kan kalau kita kan diagnosanya salah satunya dengan lidah. Nah, kalau lidah pucat, berarti kelebihan air kan, apalagi yang gemuk. Ya layaklah kita jangan makan buah-buahan, sayur yang terlalu hijau, terlalu berlebihan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu dulu air kelapa, susu kedelai, itu nggak boleh. Ya wajar karena kadar airnya tinggi. Sampai lidahnya memerah, baru sayuran apa yang boleh masuk, buah apa yang boleh
masuk, tapi dosisnya kecil. Ketika dia masuk dosisnya sekian, perutnya masih nolak, berarti belum siap. Sampai akhirnya makanan yang tadinya tidak boleh menjadi bisa dimakan walaupun tidak berlebihan. Berarti misalnya dia minum susu sudah nggak mual, sudah nggak lemas, nggak ngedrop, tapi bukan kemudian tiap hari minum susu, tapi berarti dia sudah tidak tidak berpantang lagi dengan susu, atau katakan tidak alergi dengan susu lagi. Ini gambarannya kayak gitu. Ya, berarti dia sudah mulai seimbang. Itu karena dia punya riwayat dingin ini, biasanya makan lembab dingin tetap dibatasi, jangan berlebihan karena dia punya karakter tubuh yang mudah lembab. Tapi kalau karakter tubuhnya panas terus terserang lembab karena pola makan jangka panjang, begitu dia sembuh mungkin dia agak lebih makan lembab dingin, lebih tahan dibanding yang karakter tubuhnya memang dia mudah lembab itu. Nah, ini gambarannya kayak gitu. Tapi pada orang yang karakter tubuhnya dingin, pucat, ini lebih banyak makan daging, dia tidak ada masalah. Berlebihan mungkin dia masih kuat, tapi yang lidahnya merah begitu berlebihan, langsung kolesterolnya naik, tensinya naik. Nah, itu kan masing-masing karakter berbeda. Nah itu, makanya kita pelajari itu biar teman-teman, supaya nanti kapan kita berhenti, kapan kita lanjut, berapa lama tergantung kondisi tubuh kita. Nah, cuma orang Indonesia itu sudah di mana-mana, itu sudah terkenal. Kalau zaman dulu jual pace, semua jualan pace. Kemarin ada kutus hindi, semuanya jualan kutus hindi. Tahu nggak kutus hindi itu sifatnya kayak apa, untuk yang seperti apa? Ya, yang penting saya jualan. Itu. Kalau ini bagus semuanya, akhirnya ngomong bagus semuanya, tidak ngelihat kondisi orang itu cocok atau tidak. Ini bagus kata ini, bagus kata ustadz ini bagus. Akhirnya bukan dia cocok bagi kamu atau tidak berdasarkan tubuh kamu, tapi kata si anu. Nah ini masalah. Dalam artian sebenarnya ya, parameter yang paling jujur sebenarnya tubuhnya kita masing-masing ya. Dalam artian masing-masing tubuh juga yang pastinya berbeda-beda ya. Gitu. Kita yang ahli, makanya dikatakan ahli oleh mereka, tugas kita itu menuntun apa yang cocok bagi tubuhmu. Bukan kemudian membawa semua orang menuju, misalnya nih, saya makan daging kambing, kemudian saya makan ini, terus ini saya cocok minum ramuan ini, saya cocok. Kemudian saya akan bicara, saya cocok, oh mari makan daging kambing yang banyak, mari makan herba atau racikan yang saya buat itu. Nggak bisa. Ini cocok bagi saya. Bagi kamu, ya saya tak lihat tubuhmu. Nah kalau lihat tubuhnya ternyata, wah lidahnya merah, ini kolesterolnya tinggi, lidahnya merah, tipenya panas. Jangan daging kambing dulu, sapi atau ikan atau ini yang lebih ringan. Itu. Karena ini kondisi tubuhmu begini. Misalnya bikin ramuan rempah-rempah, jangan yang ini, karena tubuhmu ini yang pas ini. Jadi ketika kita ahli berbicara tubuh kita, jangan kemudian seolah tubuh orang lain sama dengan kita. Itu tidak boleh. Jadi tubuh orang lainnya orang lain. Tubuhmu ini berarti sesuainya ini, selesai. Jadi masing-masing orang variannya berbeda. Nah ini tugasnya seorang ahli adalah menuntun dia mengikuti pola yang sudah Allah ciptakan terhadap tubuhnya dia. Contoh ini saya bengkel ya. Ini ada orang bawa mobil Mitsubishi Pajero, yang satu bawa Grand Livina, yang satu ini. Saya akan mengikuti, kamu olinya Grand Livina olinya ini, Pajero olinya ini, kapasitasnya sekian. Kalau beli ini ganti spare part harus yang dari ini. Kalau yang bisa menggantikan apa? Bisa nggak Grand Livina saya ambilkan dari Pajero? Nggak bisa. Karena yang datang itu beragam mobilnya. Seorang bengkel ahli, dia akan menyesuaikan dengan kondisi mobil masing-masing. Sama-sama dari Mitsubishi, ada Pajero, ada kemudian Expander, yang satu kan karakternya beda. Maka spare partnya, olinya juga berbeda, sama-sama dari satu pabrikan. Apalagi manusia.
Nggak bisa, orang datang kemudian disamakan, nggak bisa. Maka tidak ada muncul advis, tidak ada muncul ini kalau tidak ada data. Makanya kalau bertanya kepada Pak Puji, saya sakit hipertensi, saya sakit stroke, saya sakit ini. Datanya mana? Lidahnya seperti apa? Gejala yang kamu rasakan seperti apa? Terus obat yang kamu minum apa? Terus selama ini kamu berobat bagaimana? Begitu data itu dikumpulkan, diolah, kemudian oh ini yang nggak pas ini, pola makan kamu seperti apa, ini yang nggak pas, dibenahi. Kalau lidah begini, yang kamu rasakan begini, makanannya begini, obatnya yang boleh masuk ini, mau obat kimia, mau obat herba, itu masing-masing punya karakter. Obat kimia juga karakter sama, itu oh ini boleh, ini tidak boleh, itu. Jadi jelas itu supaya si penderita itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan karakter masing-masing. Termasuk makanan tadi. Kita kembali ke makanan, maka makanan itu akan menentukan. Obat yang keliru aja masalah. Apalagi makanan sebagai advis kita. Itu seperti itu supaya paling tidak mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Niat kita hanya menyesuaikan obat dan makanan sesuai dengan kondisi penderita saat berobat hingga dia kembali kepada tatanan yang normal sehingga dia bisa agak lebih leluasa makan dan minumnya lagi. Walaupun tetap ada batasan. Batasannya tetap ya. Tetap dalam makanan yang pastinya pengaruh dan itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan itu sifatnya dalam artian sementara tidak selamanya karena kondisi tubuh berubah-ubah sesuai dengan ya ada cuaca, ada makanan atau minuman yang masuk, ada aktivitas, obat juga. Makanya kan sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dan memang harus dikaji satu persatu, didetailkan satu persatu dan yang pastinya masing-masing karakter dan tubuh unik dengan perlakuan yang pastinya juga berbeda-beda. Jadi pahami sendiri kondisi tubuh dan situasi sampai dalam artian sampai paham dan mengerti bahwa saya boleh ini, boleh itu, saya harus sementara menghindari ini, sementara menghindari itu. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa didapat. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan holistik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.